Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Irfansyah. Hari ini saya akan merangkumkan dua video yang berjudul The World's Water Crisis dan Catchment Hydrology. Pertama ke dalam video Catchment Hydrology. Jadi dalam ilmu hidrologi ada unit fundamental yang disebut catchment. Juga bisa disebut watershed atau daerah aliran sungai atau das. Das ini bisa dibayangkan sebagai sebuah area di mana semua air hujan yang jatuh di permukaan mengalir ke satu titik keluar yang sama, seperti sungai atau laut. Jadi batas-batas das ini ditentukan oleh topografi atau ketinggian lahan. Di sini inilah juga ada interaksi menarik antara aspek geomorfologi dan hidrologi. Pada awalnya, bentuk lahan ini emang menentukan kemana air mengalir. Dan sebaliknya, seiring waktu, air yang mengalir ini akan mengikis dan mengendapkan material yang pada akhirnya membentuk evolusi bentuk alam yang kita punya sekarang. Selanjutnya juga dijelaskan dalam video bahwa semua air di bumi adalah bagian dari sistem tertutup atau siklus air. Jadi pada awal prosesnya air menguap dari laut menjadi awan, jatuh sebagai presipitasi, lalu meresap ke tanah menjadi air tanah atau mengalir ke permukaan, mengalir di permukaan. Yang tadi saya sebutkan merupakan siklus air yang pasti kita semua sudah kenal. Selanjutnya kita ke hal yang lebih rumit yaitu persamaan keseimbangan air. Dia itu merupakan cara menjawab bagaimana kita menghitung air yang tersedia. Itu merupakan persamaan ini dapat dijabarkan dalam rumus Q sama dengan P dikurang AT dikurang delta S. Saya akan menjabarkan satu-satu dari rumusnya. Q atau discharge merupakan debit air yang keluar. P atau precipitation merupakan input utama airnya, yaitu melewati presipitasi, yaitu hujan atau juga salju. ET merupakan evapotranspiration yang merupakan gabungan dari physical evaporation, penguapan fisik, maupun plant transpiration atau juga melalui penguapan melalui tanaman. Yang terakhir adalah delta S, merupakan change storage. Storage-nya merupakan perubahan dalam penyimpanan, seperti di area danau atau di air tanah atau juga sungai. Sekarang kita akan masuki video 2, yaitu The World's Water Crisis. Jadi salah satu fakta yang ditekankan dan yang disebutkan dalam video ini, walaupun bumi kita terkomposisi oleh 75% oleh air, hanya 1% dari air itu yang dapat kita gunakan dalam kebutuhan kita sehari-hari. 99% yang lainnya itu dia merupakan air asin atau yang tidak bisa digunakan, dan juga air dalam es yang juga susah dan tidak dapat digunakan. Dalam abad ke-21 ini kita sudah mempernaikkan penggunaan air sebanyak 7 kali lipat. Dalam 1% air itu, jika kita tidak berhati-hati dalam penggunaannya, di tahun 2050 banyak kota-kota di dunia akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan air untuk menggunakannya untuk kita sebagai penggunanya. Tapi masalah utama yang orang-orang tidak ketahui adalah banyak orang kira penggunaan air yang boros terjadi saat kita dengan air yang kita minum atau juga air yang kita gunakan untuk mandi. Padahal ini cuma merupakan 8% dari penggunaan air tawar di dunia. 92%-nya itu digunakan oleh industri atau juga pertanian. Di video ini juga dijelaskan konsepnya embedded water, yaitu air yang tersembunyi dalam produk yang kita konsumsi setiap hari. Ini juga dijelaskan tentang konsep embedded water, yang berarti air yang tersembunyi dalam produk-produk yang kita konsumsi setiap hari. Kita ada beberapa contoh, seperti sebuah kemeja katun itu membutuhkan 2.500 liter air, satu gelas bir membutuhkan 74 liter air,
dan satu buah burger membutuhkan sekitar 1.650 liter air dalam proses produksi untuk hanya satu buah burger. Kelangkaan air bukan sekedar masalah lingkungan, tetapi dia juga bisa menjadi pemicu konflik kekerasan di berbagai belahan dunia, seperti di Nigeria atau di Suriah. Namun, walaupun kita terlihat membuang-buang air secara tidak masuk akal, ada satu kota di Afrika Selatan yang berhasil menunda dan mengatasi kelangkaan air di kota itu, yaitu kota Cape Town di Afrika Selatan. Dengan inisiatif warganya sendiri, mereka secara luar biasa dapat memotong penggunaan air hingga kurang dari setengah dalam waktu yang singkat. Jadi, poin penting yang kita bisa ambil dari video ini adalah air itu bukan sekedar komoditas biasa seperti minyak atau batu bara. Dia merupakan kebutuhan vital yang tidak ada penggantinya. Tanpa air, banyak makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat hidup lagi, seperti manusia kita juga. Jadi kita perlu mulai menghargai nilai air sebelum keran di rumah kita benar-benar kering. Terima kasih.